Penulisan sejarah adalah menulis peristiwa yang sudah selesai, bukan kejadian yang masih berlangsung. Namanya juga sejarah, sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan yang masih berlangsung. Sejak Jokowi pensiun, terutama sejak Pilpres sampai sekarang, selalu ada hal lucu tentang Jokowi yang kesannya terlalu dipaksakan. Apakah Jokowi harus dibuat seeksis mungkin? Tidak boleh dilupakan? Atau harus dipoles seumur hidup sampai dunia ini berakhir? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Mungkin kalian sudah mendengar kabar tentang polemik penulisan ulang sejarah Indonesia. Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2025 nanti, pemerintah mengerjakan sebuah proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia yang kabarnya melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menghasilkan buku yang akan dilabeli dengan sejarah resmi, untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air. Buku ini akan ditulis sebanyak 10 jilid oleh sejarawan Indonesia secara kolektif. Tapi, sebagian orang dengan tegas menolak penulisan ulang sejarah itu. Situasi sempat memanas ketika Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Agus Mulyana menyebutkan pihak yang menolak dan mengkritik proyek penulisan sejarah itu sebagai kelompok radikal dan sesat sejarah. Penolakan terhadap proyek ini karena ada dugaan sejarah yang mau dibentuk dikhawatirkan sesuai keinginan penguasa, bukan murni sesuai fakta yang ada. Ada yang menyebut proyek ini sebagai glorifikasi masa lalu dan pembersihan jejak sejarah kelam. Proyek ini juga berpotensi menghilangkan tokoh atau kejadian yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Ada satu sejarawan bernama Asfi Warman Adam yang menyoroti absennya isu pelanggaran HAM berat dalam draft naskah saat itu. Ini bisa menciptakan ilusi sejarah yang bersih, tanpa luka dan hanya bertujuan melegitimasi kekuasaan hari ini. Kemudian, dalam outline penulisan sejarah baru, dari 12 pelanggaran HAM berat, hanya ada 2 yang diakui Komnas HAM. Beberapa peristiwa penting seperti kasus pelanggaran HAM 1965 hingga penculikan di era Orde Baru disebut tidak masuk dalam outline buku tersebut. Dari sini kalian bisa paham kenapa banyak yang memprotes penulisan ulang sejarah Indonesia dan juga kita bisa menerka-nerka apa tujuan penulisan ulang sejarah itu. Tapi yang mau saya ceritakan di video kali ini adalah Jokowi. Kenapa Jokowi? Karena ada nama Jokowi yang ikut terseret. Dan menurut saya ini sudah terlalu mengada-ngada sehingga cukup layak dibahas di video kali ini. Ini menurut pengakuan dari seorang arkeolog bernama Hari Truman Simanjuntak yang keluar dari tim penulisan ulang sejarah Indonesia yang dibentuk Kementerian Kebudayaan. Melalui sebuah surat yang dia kirim pada 22 Januari 2025, dia menceritakan beberapa alasannya. Tapi yang menarik perhatian adalah buku ini direncanakan 10 jilid. Jilid terakhir adalah tentang masa reformasi dari tahun 1999 hingga 2024. Artinya, penulisan sejarah ini rencananya akan berhenti sampai masa pemerintahan Jokowi. Menurut dia, ini sangat rawan menjadi bias dalam penulisan sejarah. Apalagi yang bersangkutan masih hidup dan baru 1 tahun pensiun. Sehingga independensi kepenulisan sejarah ini dipertanyakan. Kemudian belum lama ini ada podcast dari Akbar Faisal Unsensor dengan 2 orang narasumber yaitu Jajak Burhanuddin yang merupakan tim penulisan ulang sejarah dan Boni Triana yang merupakan anggota DPR dan mantan pemimpin redaksi majalah Historia. Ada satu pengakuan yang agak mengejutkan. Kabarnya ada ahli ekonomi kolonial yang diminta menulis bab tentang Jokowi, khususnya tentang IKN, tapi orang ini menolak. Seperti yang tadi dikatakan, ada 10 jilid buku sejarah yang akan ditulis ulang. Di jilid 10 itu ada bab yang membahas tentang Jokowi. Kalau tidak salah judulnya Revolusi Infrastruktur. Kemudian ada subbab tentang IKN.
Ahli ini menolak karena itu bukan keahlian dia, dan juga dia merasa belum ada setahun Jokowi melepaskan jabatan presiden, dan juga IKN belum beroperasi tapi sudah masuk jadi bagian dari sejarah. Terlepas dari apapun alasan dia menolak menulis bab tentang Jokowi dan IKN, itu bukan masalah. Yang jadi persoalan adalah kenapa ada ide menulis tentang Jokowi dan IKN. Okelah kita anggap Jokowi layak masuk, karena penulisan buku ini dilakukan di tahun 2025 dan Jokowi pensiun tahun 2024. Tapi yang tidak bisa diterima adalah kenapa IKN juga harus dimasukkan. Ini terkesan sangat dipaksakan dan tergesa-gesa. Ada kesan ini bertujuan untuk mengglorifikasi Jokowi, seolah ada upaya untuk memoles Jokowi sebagai sosok yang luar biasa di atas segalanya. IKN sampai saat ini tidak ada investor asing yang mau masuk. Padahal sebelumnya, rakyat dikibuli dengan narasi investor asing membludak, antri panjang untuk masuk ke IKN hingga oversubscribe. Belum lama ini, IKN juga dicemari dengan berita tentang prostitusi online yang makin menjamur di kawasan IKN. Bukannya berhasil menarik investasi asing, malah menarik prostitusi. Ini benar-benar berita yang memalukan. Seperti alasan protes dari berbagai pihak, jangan sampai penulisan ulang sejarah ini dibuat untuk tujuan propaganda atau sesuai keinginan kekuasaan. Tapi banyak yang bakal mendukung kalau misalnya penulisan tentang Jokowi itu termasuk dalam penghargaan finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Sekalian tulis ulang kejadian di mana Mahkamah Konstitusi melakukan manuver untuk memuluskan anak Jokowi ikut Pilpres 2024 berkat bantuan dari pamannya sendiri. Sekalian juga tulis kasus korupsi yang terjadi di era Jokowi yang angkanya luar biasa fantastis. Jangan lupa, Jokowi presiden yang takut memperlihatkan ijazah aslinya. Kalau cuma penulisan yang baik-baik tentang Jokowi, ini sama saja dengan ada udang di balik batu. Penulisan tentang IKN sudah terlalu berlebihan, belum selesai total, tapi sudah masuk buku sejarah. Ini terlalu maksa. Penulisan sejarah adalah menulis peristiwa yang sudah selesai, bukan kejadian yang masih berlangsung. Namanya juga sejarah, sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan yang masih berlangsung. Sejak Jokowi pensiun, terutama sejak Pilpres sampai sekarang, selalu ada hal lucu tentang Jokowi yang kesannya terlalu dipaksakan. Apakah Jokowi harus dibuat seeksis mungkin? Tidak boleh dilupakan? Atau harus dipoles seumur hidup sampai dunia ini berakhir? Penulisan tentang bab IKN sudah sangat berlebihan dan cukup aneh. Apalagi Menteri Kebudayaan Fadly John mengatakan sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan ton yang lebih positif. Ton positif yang dimaksud adalah tidak ingin mencari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lalu. Kalau begitu, sejarah yang akan ditulis ini akan lebih cerah, ibarat cerita di film-film superhero Marvel, lebih berwarna cerah ketimbang cerita kelam ala komik DC. Cerita tentang Jokowi mungkin akan dibuat ton positif juga. Apakah kejadian tentang MK harus dilupakan? Apakah isu sandera hukum, pengerahan instrumen kekuasaan, cawe-cawe politik, penyebaran bansos jelang pemilu, pelemahan KPK dan lain-lain harus dilupakan begitu saja? Justru masa kelam sejarah bertujuan untuk mengingatkan generasi ke depan. Kalau cuma mau ton positif, cuma membahas pencapaian positif, mungkin lebih baik tulis biografi atau buku motivasi, jangan tulis buku sejarah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.